Shalom, pemimpin-pemimpin Connect Group yang luar biasa dari Gereja Mawar Syaron, Surabaya. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati seluruh kehidupan Anda dan hari ini kita akan belajar bersama-sama di dalam podcast Leadership GMS Surabaya. Dan saya percaya kita semua akan belajar banyak pada saat ini. Karena itu, siapkan setiap catatan Anda dan kita akan simak baik-baik karena hari ini hadir bersama-sama dengan kita yaitu Pastor Alfi Raja Guguk. Shalom, Pastor Alfi. Halo. Dan kayak supaya lebih akrab ya, kita Siap. bisa saling mengungkapkan isi hati sebagai para leaders yang tentu saja kita memimpin beberapa orang-orang, komunitas. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menganugerahkan kepemimpinan itu bagi setiap kita. Betul. Dan dalam podcast Leadership GMS Surabaya kali ini, kita akan mengusung tema yaitu Habits of Great Leader, ya, yaitu kebiasaan-kebiasaan dari pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan hari ini kita akan belajar dari Pastor Alfi Raja Guguk. Dan supaya kita lebih akrab, kayaknya saya panggil Kak Alfi aja, boleh ya? Boleh. Oke, nah dalam kesempatan kali ini saya akan menanyakan beberapa hal dan tentu saja itu akan menjadi berkat bagi kita yang bersama-sama memimpin di dalam komunitas tentu saja. Oke, Kak Alfi, saya mau bertanya ini, mungkin bisa memberikan definisi terlebih dahulu mengenai great leader itu seperti apa sih? Ya, atau pemimpin hebat itu seperti apa definisinya? Versi saya ya. Ya, tentu saja. Oke, bagi saya seorang pemimpin yang hebat itu definisinya dua. Yang pertama, dia mengerti identitas dirinya. Yang kedua, dia menghidupi tujuan atau agenda Tuhan dalam hidupnya. Wow. Oke. Yang pertama, dia mengenal identitas dirinya. Nah, kalau kita ngomong identitas itu, saya percaya bahwa identitas kita hanya bersumber dari apa kata Tuhan tentang kita. Kalau kita belajar dari kisah hidup Yesus, salah satu kejadian, insiden, atau salah satu hal yang dicatat di Alkitab tentang bagaimana Allah Bapa mengafirmasi identitas diri Yesus adalah pada waktu dia dibaptis. Betul. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari di situ. Waktu langit terbuka, turun burung, merpati, dan ada 3 kalimat yang Allah Bapa afirmasi kepada Yesus. Yang pertama adalah inilah anakku. Yang kedua, inilah anakku yang kukasihi. Yang ketiga adalah kepadanya aku berkenan. Yang menariknya di sini adalah Allah Bapa mengafirmasi bahwa Yesus ini adalah anaknya dan dikasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu sebelum Yesus melakukan pelayanan apapun. Kesimpulan yang kita bisa ambil, identitas diri kita harusnya tidak bersumber dari pelayanan kita. Benar ya. I am not my job, I am not my work, I am not my ministry, I am not who other people say I am. Saya hanyalah apa kata Tuhan tentang saya, yaitu bahwa saya dikasihi, saya ini anak Tuhan, dan perkenanan Tuhan ada atas kehidupan saya. Ya, benar sekali. Nah, kalau identitas diri ini kita jelas, menurut saya ini jadi cikal bakal seorang pemimpin yang dipakai Tuhan lama, Benar. jauh. Meskipun apapun yang terjadi dalam perjalanan kepemimpinannya, hal-hal tersebut nggak akan menggoyahkan identitas dirinya. Dan yang kedua adalah bahwa seorang pemimpin yang hebat itu bukan hebat karena dirinya, tapi karena hidupnya adalah tentang menjalani kepentingan Tuhan, agenda Tuhan, dan tujuan Tuhan. Bukan tentang kepentingan dia, bukan tentang agenda dirinya, apalagi buat kepentingan dia. Nah, itu sih definisi saya. Ya, wah itu benar-benar definisi yang cukup menarik ya dari seorang pemimpin yang hebat ya. Ternyata kita semua belajar sebagai seorang pemimpin yang hebat harus mengenali apa sih yang menjadi identitas secara pribadi dan itu kita harus mendapatinya bukan dari apa kata orang, tetapi apa sih kata Tuhan terhadap diri kita sendiri dan bagaimana kita boleh menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan bagi kita sendiri secara pribadi. Dan kayaknya kalau mungkin banyak orang menganggap bahwa pemimpin hebat tuh kalau kelihatannya begitu berkarisma, kelihatannya banyak followersnya, selalu dipuja-puja dimanapun berada. Mungkin gambaran orang-orang kebanyakan seperti itu ya. Tetapi
kelihatannya lewat definisi yang sederhana dari dua hal ini, mengenal identitas pribadi dan juga bagaimana dia melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupannya, kayaknya itu hanyalah sebuah aksesoris tambahan aja ya. Kalau misalkan dia dielu-elukan oleh banyak orang, kemudian juga pengikutnya banyak, seolah-olah fansnya juga banyak gitu ya. Bagaimana kalau menurut Kak Alfi mengenai kepemimpinan yang berhasil dan sedemikian hebatnya, apakah hal-hal seperti itu masih diperlukan? Atau mungkin hal-hal seperti itu mungkin bukan yang utama, tetapi andai kata itu terjadi bagaimana? Oke. Memang nggak bisa dipungkiri kalau kita mengerti identitas diri dan kita menjalani agenda atau kepentingan Tuhan buat kita, most likely kita akan punya hidup yang berdampak. Betul. Konsekuensi logis dari hidup yang berdampak adalah orang menyukai kita, Betul. orang mengenal kita, dan sebagainya. Tapi menurut saya itu bukan sesuatu yang kita kejar. Bukan hal utama yang harus kita raih ya, gitu. Betul. Sangat tidak utama. Justru menurut saya kalau ada kita sebagai pemimpin mengejar itu, menurut saya jangan-jangan kita belum cukup dewasa di area identitas diri. Iya. Karena jadinya kita menganggap seberapa orang menyukai kita itu jadi bagian dari identitas diri kita. Artinya gini, berarti kalau ada orang yang nggak suka lagi sama kita, berarti identitas diri kita hilang. Nah, benar. Harusnya kan identitas diri kita nggak perlu hilang. Ya. Itu sebabnya orang yang mengerti identitas dirinya dalam Tuhan pun bahkan bisa menyikapi penolakan, ketidaksukaan orang dengan dewasa. Benar sekali. Dan dia tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Ya. Gitu. Karena kalau hidup mengikuti tujuan kepentingan standar Tuhan, itu juga bisa berarti nggak menyenangkan orang-orang, segelintir orang di sekeliling kita. Itu sih menurut saya. Cukup menyenangkan ini jawabannya. Jadi bagi setiap kita, para pemimpin rohani yang melayani di Connect Group, di gereja, kita sekarang mengetahui bahwa bagaimana definisi seorang pemimpin yang hebat itu bukan ditentukan dari seberapa banyak orang yang menyukai kita, tetapi kembali kepada kata kuncinya, identitas diri. Ya. Itu yang penting, dan bagaimana kita bisa memenuhi apa yang Tuhan suka, panggilan Tuhan, kehendak Tuhan itulah biar yang terlaksana. Agendanya Tuhan itu yang paling penting. Jadi kita utamakan itu ya, identitas diri kita, karena itulah yang membangun seorang pemimpin yang hebat, dan juga bagaimana kita menggenapi agendanya Tuhan. Nah, lalu berikutnya, karena kita sedang bicara soal habits atau kebiasaan-kebiasaan, tentu saja para pemimpin juga dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaannya. Ya. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu pasti juga akan berpengaruh kepada keefektifan seorang pemimpin yang hebat. Nah, ini kira-kira bagaimana menurut pendapat Kak Alfi mengenai kebiasaan-kebiasaan tersebut supaya kita bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang lebih efektif? Ya, saya setuju dengan pernyataan tersebut karena menurut saya semua berawal dari pemikiran. Ya. Apa yang ada di pikiran kita, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah kebiasaan atau ke dalam sebuah perilaku. Ya, apa yang ada di pikiran kita ekspresikan ke dalam sebuah tindakan atau perilaku. Tindakan atau perilaku yang kita ulang-ulang namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan kita itu akan membawa atau akan menjadi bagian dari karakter kita. Nah, karakter kita ini akan membawa kepada masa depan. Jadi kalau kita mau, pertanyaannya tadi, apakah dalam kehidupan sehari-hari kebiasaan kita menentukan keefektifan kepemimpinan kita? Ya. Pasti. Yes. Sangat pasti. Salah satu yang paling mudah adalah kebiasaan untuk memimpin diri sendiri. Karena kalau kita bilang, ini kan leadership podcast ya. Betul. Kata kuncinya lead atau leaders. Sebenarnya dalam teori kepemimpinan itu kebiasaan atau energi yang paling banyak adalah tentang leading self. Memimpin diri sendiri. 50% dari 100% persentase terbesar tentang leadership adalah memimpin diri sendiri. Jadi, dan itu adalah bagian yang paling susah. Bagian dari memimpin diri sendiri adalah itu tadi, mengembangkan kebiasaan-kebiasaan apa. Benar. Kebiasaan-kebiasaan yang baik
yang menjadikan kita seorang pemimpin yang efektif dipakai oleh Tuhan. Jadi sangat perlu Ya. kebiasaan-kebiasaan itu, dan kebiasaan kita akan menentukan masa depan atau kualitas dan keefektifan dari kepemimpinan kita. Ya, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus mampu untuk memimpin diri sendiri. Persis. Ya, dan itu adalah juga sebuah kebiasaan yang juga tidak boleh dilupakan. Persis. Karena kita mungkin akan terbiasa mimpin orang lain, Ya. karena seolah-olah kita mungkin punya mindset bahwa kita beri pengaruh buat orang lain, kita berdampak buat orang lain. Nah, kita mulai harus dengan diri sendiri ya, Ya. ini ya, Pastor Betul. Alvin. Nah, kita juga akan belajar mengenai kebiasaan-kebiasaan seorang pemimpin hebat. Nah, ini seperti apa? Karena mungkin banyak pemimpin bisa memimpin, banyak orang bisa menjadi pemimpin, tetapi belum tentu mereka boleh dikategorikan sebagai pemimpin yang hebat. Nah, karena sekarang kita topiknya adalah habits of great leader. Nah, great leader ini punya habits yang seperti apa nih kira-kira? Baik itu memimpin dirinya sendiri bagaimana, maupun nanti memimpin orang lain seperti apa kebiasaannya. Nah, ini kita mau belajar ini, Kak Alfi. Oke. Saya punya 2 kalau buat saya sendiri ya. Ya. Yang pertama adalah kebiasaan untuk yang namanya menjaga hati. Ya, menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar Kehidupan. Ada beberapa kata kunci dari ayat ini. Yang pertama adalah dengan segala kewaspadaan. Ya, dengan segala kewaspadaan. Yang pertama dulu. Jagalah hatimu. Jagalah hatimu. Ya. Jadi kata kunci yang pertama adalah mu. Ya. Artinya apa? Urusan jaga hati adalah urusan masing-masing pribadi. Saya sebagai pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hati saya. Benar. Istri saya, anak-anak saya, pemimpin saya, gembala sidang saya, small group coach saya, connect group leader saya, atau connect group facilitator saya tidak bertanggung jawab untuk hati saya. Jadi saya harus bisa menjaga hati saya karena saya adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan hati saya. Benar. Karena ayat ini nggak bilang jagalah hatinya, apalagi mulutnya atau perilakunya. Ya. Kita nggak bisa jaga hati orang, kita nggak bisa jaga mulut orang, kita nggak bisa jaga perilaku orang kepada kita. Tapi kita selalu bisa jaga hati kita. Kata kunci yang kedua dari Amsal 4:23, dengan segala kewaspadaan. Artinya kita nggak akan pernah tahu kapan hati kita itu akan diserang. Karena nggak setiap hari sejujurnya, bahkan buat saya pribadi, saya ini sewaras yang saya mau. Benar. Nggak setiap hari saya sejago itu dalam jaga hati saya. Nggak setiap hari saya kalau dibecandain itu nggak baperan. Oke. Ngerti maksudnya ya? Benar ya. Itu sebabnya ayat ini tadi bilang dengan segala kewaspadaan. Karena kamu nggak tahu kapan hati kamu dicobai. Yang ketiga adalah kehidupan. Ya. Saya mau perjalanan kepemimpinan saya itu membawa kehidupan. Baik buat saya yang melayani, yang memimpin, maupun kepada orang-orang yang saya pimpin. Itu sebabnya saya harus punya kebiasaan untuk jaga hati saya. Karena kalau saya nggak mau atau nggak jago dalam menjaga hati saya, pelayanan saya ini nggak akan membawa kehidupan. Pelayanan saya ini akan membawa kepada kelesuan, kekhawatiran, atau bahkan kematian, kematian hubungan, atau bahkan kepada burnout, atau mungkin kepada hal-hal yang lain ya, manipulasi, intimidasi, dan sebagainya. Itu sebabnya sekali lagi saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk menjaga hati saya. Pertanyaan, jaga hati itu diapain? Dipegangin kah? Atau diapain? Nah itu. Nah, buat Coba saya, mungkin ada praktek yang persis nih bagaimana. perilakunya adalah satu. Menjaga hati sama dengan mengatur ekspektasi. Oh. Karena jarak antar ekspektasi sama realita namanya kekecewaan. Ya. Dan salah satu perilaku utama orang yang nggak bisa jaga hati adalah dia selalu gampang kecewa. Kecewa sama orang, kecewa sama keadaan. Robert pasti tahu dalam puluhan tahun pelayanan ini bahwa ministry sucks at times. People suck. Nggak semua orang itu sebaik yang kita rasa. Nggak semua orang itu sedewasa yang kita mau.
Tapi kan kita nggak bisa jaga mulut dan perilaku mereka. Kita selalu bisa jaga hati kita. Harus kita sendiri yang menjaga hati ya. Yes. Bagaimana kalau mungkin ada beberapa leaders di sini mungkin ternyata kebiasaannya berdoa sama Tuhan, Tuhan mohon jagalah hatiku ya Tuhan. Kira-kira bagaimana nih sementara firman Tuhan sendiri yang mengatakan jagalah hatimu. Tetapi ada orang yang mungkin kepingin Tuhan lah yang jaga hati supaya penjaganya Tuhan lebih sempurna. Sekarang saya tanya balik. Menurut kamu Tuhan hatinya dijaga oleh Allah Bapa atau dia jaga sendiri hatinya? Nah, itu dia. Ya, contoh, kalau waktu dia di Taman Getsemani, doa di waktu-waktu terakhir sebelum disalib, dia bilang, that's it man. Iya. Wah, I'm through with this ya. Iya. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakku lah bukan kehendakmu gitu. Dia bisa aja dia baperan di situ kan. Tapi menurut saya kalimat tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu itu adalah kalimat orang yang bisa jaga hati. Ya, beda ya, karena kita menyerahkan pada kehendak Bapa, bukan kita mohon sama Tuhan supaya menjagain hati kita, loh begitu. Betul. Ya? Nah kalau saya jadi Yesus, ini momen terendahku ya. Yang katanya 3 murid terdekatku, kok turu? Tidur. Kok tidur? Loh, kamu bisa klaim kamu paling deket sama aku, terus di momen terendahku kamu melupakan aku. Wah, kalau saya jadi Yesus, saya udah baperan. Bisa kecewa gitu ya. Kamu bukan lagi, nggak usah sebut-sebut lagi lo murid-murid kesayangan gitu kan. Ya. Tapi Yesus nggak pusing sama perilaku mereka tidur, tinggal Yesus tidur, tapi dia tetap jaga hatinya. Gitu. Dia malah meng-acknowledge, dia mengakui Tuhan, this is tough. Makanya keluarlah kalimat itu. Kalau boleh nggak cawan ini berlalu? Itu kan kalimat menurut saya ya, dalam sisi kemanusiaan Yesus, kalimat kefrustasian sebenarnya. Even in my last moments, these 3 people are not with me. Mereka lebih kepentingin tidurnya mereka daripada memvalidasi perasaan saya. Nah kan kita gitu, kadang-kadang kita nih kecewanya karena kita pikir orang ini bisa memvalidasi perasaan saya dong. Dia kan pemimpin gua, dia kan istri gua, dia kan. Nah itu. Ekspektasi terlalu tinggi. Betul. Iya. As a matter of fact, 2018-2019 saya pernah burn out. Mungkin ada hal-hal Benang burnout itu merahnya satu, saya gagal menjaga hati saya. Oh, I see. Nah, ini mungkin hal-hal seperti ini yang perlu di-sharingkan kepada leaders yang Gimana juga saya podcast akhirnya ini. berdamai dengan semua hal yang tidak ideal tadi. I see. Nah ini bagian dari mengatur ekspektasi saya urai satu-satu kekecewaan saya sama si ini. Saya uraikan satu-satu. I have a self-talk. Emang kalau dia begini, emang kamu gak akan kecewa? Gini. Ya udahlah. Nah itu 3 kata itu tadi yang akhirnya membuat saya berdamai. Satu-satu membuat saya mampu mengatur ekspektasi. Iya sih, masih bisa tetap kecewa juga sih. Kan artinya saya membuat perilaku dia menentukan kondisi hati saya. Satu-satu seorang orang yang menurut saya ini nih gara-gara dia nih bikin gua burn out nih. Ya itu. Jadi pelajaran paling mahalnya adalah burnout saya itu karena saya gagal mengatur ekspektasi, saya gagal menjaga hati saya. Wow. Kebiasaan yang kedua tadi adalah punya teachable attitude. Ya, tadi yang Balik ke pertama pertanyaan tadi ya, kebiasaan tadi, apa yang membuat seorang pemimpin hebat? Tadi yang pertama jaga dari hati. menjaga hati. Yang kedua punya a teachable attitude. Ya. Sikap mudah diajar. Nah, menurut saya sikap mudah diajar ada 3 perilakunya. Mau belajar, mau diajar, dan mau berubah. Mau belajar. Kenapa seorang pemimpin hebat harus mau belajar? Karena waktu kita berhenti belajar, kita berhenti memimpin. I see. When we stop learning, we stop Leading. Masalahnya ini dalam kepemimpinan Kristen nggak ada istilah ini. Professional Christian leader. Ya. Nggak ada yang namanya canggih hanya karena profesi, karena jam terbang. Nggak, begitu kita berhenti belajar, disitulah kita berhenti memimpin. Karena kemungkinan cuma 2, kita memimpin perubahan atau kita dipimpin sama perubahan. Nah, supaya kita bisa memimpin perubahan, kita harus jadi orang yang terus mau belajar. Bukan jam terbang yang penting, bukan seberapa banyak yang sudah kita tahu yang penting,
tapi apa yang kita pelajari setelah kita bilang gue udah tahu semua itu. Karena akan selalu ada orang yang lebih canggih dari kita, lebih kompeten dari kita, lebih piawai dari kita di area-area tertentu. Itu sebabnya sebagai seorang pemimpin kita harus terus mau belajar, inisiatifnya dari kita. Yang kedua, perilakunya untuk a teachable attitude adalah mau diajar. Mau diajar. Nah, ini biasanya nih pemicunya ini dari luar nih. Iya. Lewat apa sih mau diajar itu lihatnya? Umpan balik. Setelah khotbah, ada jemaat, ada pemimpin yang bilang, tadi khotbah lu nggak jelas. Gimana respon saya? Oh, I see. Apakah saya bilang, kan gue yang khotbah, lu tahu apa sih tentang bikin khotbah? Nah, itu tuh. Iya. Disitulah dibuktikan kamu teachable nggak? Gitu. Jadi mau diajar itu perilakunya adalah waktu orang kasih umpan balik, kasih masukan, kasih nasihat, Termasuk kritik dan saran. termasuk Iya. teguran, kritik dan teguran. saran, terlepas dari cara penyampaiannya menyenangkan atau nggak menyenangkan. Iya. Nah, saya belajar sebuah prinsip makan permen karet. Ya, saya baca sebuah untayan hikmat dibilang gini, perlakukanlah kritik dan pujian seperti kamu makan permen karet. Robert, kalau makan permen karet berniat untuk ditelan nggak? Wah, pasti enggak nih. Enggak, Begitu ya? selesai manisnya, hilang, Dibuang. buang. Nah, begitu juga kalau kita dapat pujian, jangan terlalu dimasukin ke hati. Jadi gampang sombong, Ya. Langsung terbuai dengan terbuai, atau bahkan pujian itu jadi bagian dari identitas diri itu. I see. Kembali ke identitas Yes. lagi. Jadi kayak makan permen karet dikunyah sebentar, terus lepeh, buang, cuy gitu. Ya. Supaya nggak gampang di kepala. Begitu pula kalau dapat kritikan, dikritik orang yang kita nggak kenal, nggak usah bilang ular beludak nyala dari hadapan gue, nggak usah ya. Iya. Meskipun kayaknya mau ngomong gitu, kayak lu tahu apa sih Jack, nih gue kasih mikrofonnya, lu yang khotbah, gue nilai, mau nggak? Gue pengen lihat lu lebih bagus nih dari gue. Iya. Pengennya gitu. Tapi ya udah dikunyah dulu. Mungkin yang dia tegur ada benernya, tapi nggak usah dibaperin. Cuy, lepeh. Wah, ini kayaknya perlu proses belajar ya, baik Persis. itu menerima pujian maupun menerima kritikan. Iya. Persis. Akarnya di mana? Identitas diri. Identitas diri. Pujian orang lain tidak perlu menjadi bagian dari identitas diri. Kritikan orang lain tidak perlu menjadi bagian dari Iya, identitas benar. diri. Bayangin kalau ahli Taurat, apa yang ahli Taurat dan orang Farisi lemparkan kepada Yesus, dan kritikan itu menjadi bagian dari identitas diri Yesus, kayaknya dia nggak akan sampai mati di kayu salib sih. Iya. Karena dia udah baperan duluan. Tapi untung sebelum dia mulai semua pelayanan, Bapa di surga mengafirmasi dulu tentang identitas dirinya Yesus. Dan menariknya nih, kalau ngomong tentang identitas diri ya, waktu salah satu percobaan pertama Yesus di padang gurun adalah tentang identitas diri sebetulnya, teman-teman. Yaitu di mana iblis bilang gini, kalau engkau adalah anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Ya. Padahal baru belum lama dia diafirmasi, kamu nih anakku loh, kata Tuhan. Tapi iblis selalu berusaha untuk merusak identitas diri kita. Malah dipakai kata kalau. Yes. Dari situ kita belajar, kalau Yesus nggak ngerti tentang identitas dirinya, dia akan terjebak kepada tawaran iblis untuk melakukan pembuktian diri. Itu pula lah yang akan dialami oleh kita sebagai pemimpin Kristen. Kalau kita nggak mengerti identitas diri kita, ini yang akan kita lakukan. Kita akan coba melakukan ini itu supaya orang lain muji kita. Padahal nggak harusnya kita melakukan pembuktian diri loh. Iya. Kita ini dikasihi, kita ini anak Tuhan, perkenanan Tuhan ada atas kita. Membuktiin apa lagi? Yesus sudah melakukan pembuktian yang paling bersejarah lah, ya nggak bisa ada pembuktian yang lebih lain lagi. Ya. Yaitu bukti kasihnya kepada kita. Kita mau buktiin apa lagi? Jadi kegagalan pun harusnya nggak menjadi bagian dari identitas diri kita. Itu sebabnya pemimpin yang hebat punya teachable attitude. Perilaku yang kedua adalah mau diajar. Perilaku yang ketiga adalah, menurut saya jadi gongnya ya, Ya. mau berubah. Berubah. Karena apa yang kita pelajari, kritik yang diberikan kepada kita, nasihat kepada kita hanya akan sampai di sini. Belum turun ke sini kalau kita nggak lakukan dalam perubahan. Dan ini yang susah. Ya. Namanya seorang pemimpin, dia harus mau berubah menjadi
a student of change, murid dari perubahan. Yang namanya perubahan itu nggak enak. Ya. Yang namanya berubah itu nggak nyaman. Tapi kalau kita mau bertumbuh, kita harus berdamai dengan perubahan. Nah, itu sebabnya saya punya motto, to be a lifelong learner and a student of change. Menjadi murid seumur hidup, menjadi pembelajar seumur hidup dan murid dari perubahan. Wow. Tadi ya, berarti 2 perilaku, seorang pemimpin yang hebat, jaga hati, mengatur ekspektasi, dan punya sikap Yang mau diajar, Yang mau mudah belajar diajar. juga berubah. Wah. Wah, ini benar-benar menjadi modal pembelajaran kita ya, karena kita mau belajar menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Dan kayak tadi dari pembicaraan dengan Kak Alfi, kalau kita ngomongin figur pemimpin yang hebat, ternyata tidak jauh-jauh kita temukan di dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. always. Kalau kita mungkin sebagai manusia, kita mau belajar dari pemimpin hebat manapun yang kita kenal, mungkin tokoh-tokoh Ya. dari kalangan kepemimpinan sendiri, baik itu kepemimpinan di dunia maupun pemimpin-pemimpin rohani, kayak tidak ada satupun yang sanggup menyaingi Ya. pribadi dari Tuhan kita, Yes. Yesus Kristus. Nah, sekarang mungkin Betul. dalam kaitannya kita lebih persempit lingkupnya dalam kepemimpinan kelompok sel, karena saya tahu juga Kak Alfi ini kan juga memimpin banyak small groups dan juga Ya. menjadi dampak yang besar juga di Puji Tuhan. small groups yang ada di JPCC. Nah, Ya. kita juga mau ngomong bahwa pemimpin-pemimpin hebat bagi small groups itu kira-kira bagaimana kita mengembangkan komunitas kita, karena kadang-kadang mungkin salah satu yang menjadi tolok ukur ini bisa benar bisa gak benar ya. Pemimpin hebat itu kalau small groupsnya banyak. Misalkan begitu, kalau di bawah Rajin multiplikasi gitu rajin ya. multiplikasi, kemudian rajin menjangkau, setiap minggunya selalu ada jiwa-jiwa Jiwa baru baru. yang diajak, jadi seolah-olah semacam ditarget begitu ya. Lalu seberapa banyak dia juga punya calon-calon pemimpin berikutnya. Kira-kira pemimpin hebat yang dalam definisi small groups ini bagaimana menurut Kak Alfi? Masih sama sih ya menurut saya Iya. sih, mengerti identitas dirinya dan menghidupi tujuan atau agenda Tuhan. Nah, tapi tadi yang kamu katakan itu sebenarnya adalah perilaku-perilaku dari yang menghidupi tujuan atau agenda Tuhan. Sekarang kalau kita ngomong sebagai pemimpin connect group gitu ya, pertanyaannya, kita mau connect group kita berhasil, Iya. pasti. Nah, pertanyaannya, parameter keberhasilan apa yang kita miliki tentang sebuah connect group? Nah, kalau di JPC itu ada 2 parameter. Yang pertama adalah perubahan hidup. Ya, setiap orang yang ada dalam connect group, baik pemimpin, baik yang memuridkan maupun yang dimuridkan, hidupnya berubah menjadi semakin serupa seperti Kristus. Yang kedua adalah terjadinya multiplikasi pemurid baru. Ya, Karena kalau tanpa multiplikasi, kelompok sel itu akan menjadi seperti kelompok sosial. ya, Ya, cuman kelompok pertemanan aja yang nggak cukup cuman bertumbuh, tapi harus berbuah. Nah, menurut saya, kalau kita ngerti sebagai pemimpin kelompok sel bahwa saya memimpin kelompok sel ini adalah bagian dari amanat agung amanat Tuhan. agung, ya, Jadikan agendanya Tuhan. Agendanya Benar. Tuhan. Menurut saya kita nggak perlu merasa terbeban dengan multiplikasi. Iya. Karena itu harusnya sudah selayaknya menjadi konsekuensi logis. Bayangin ya, kalau pemimpin dan semua anggotanya itu makin dewasa di dalam Kristus, dia pasti punya hati buat orang lain. Ya, Benar gak sih? benar. Dia nggak lagi cuma mikir, oh yang penting CG gue aman lah. Masih jalan kok. 20 tahun kemudian. Masih ada kok CG-nya. Tapi menurut saya, kalau kita menjalani CG ini dengan agendanya Tuhan, pertanyaannya, yang mesti kita tanyakan, kira-kira Tuhan mau apa dengan CG saya ini? Yang pertama, perubahan hidup udah pasti. Ya, Dia senang kalau setiap orang yang ada di dalam CG itu berubah hidupnya makin serupa seperti Kristus. Artinya orang-orang di sekelilingnya makin gampang melihat Kristus dalam diri setiap orang di dalam CG. Yang kedua, karena banyak jiwa yang membutuhkan Tuhan, pasti Tuhan juga rindu bahwa CG kita ini juga bisa menjangkau, memuridkan, menggembalakan, memperhatikan jiwa-jiwa baru. Tuhan juga mau bahwa setiap orang yang ada di dalam CG adalah pada akhirnya akan menghidupi agenda Tuhan,
yaitu menjalankan amanat agung Tuhan, menjadi pemurid-pemurid. Benar. Jadi, bukan hanya sekedar dimuridkan saja. Betul. Karena konsekuensi logis dari sekian lama dimuridkan adalah dia menjadi semakin dewasa, dan orang yang dewasa bisa hidup melebihi kepentingan dirinya sendiri. Gitu. Jadi menurut saya, kalau seorang kita mau menjalankan agenda Tuhan di CG, ya kita perlu mengerti, kita perlu benar-benar kritis menanyakan diri saya sendiri, ngapain sebenarnya saya ke CG setiap minggu? Apa tujuan akhirnya? Tujuan itu yang harus terus diperjelas dan semakin dipertegas ya, dan menjadi bagian dari identitas sebagai pemimpin CG juga. Ya. Betul. Nah, mungkin sedikit tips aja kali ya bagi para pemimpin CG atau calon-calon pemimpin CG lah. Ya. Namanya sponsor ya di sini. Calon pemimpin Calon sponsor. pemimpin Ya. atau sponsor, atau ada yang bilang koordin dan sebagainya Ya. lah ya. Jangan takut atau jangan gini, orang yang mengerti identitas dirinya, dia nggak akan selalu berusaha untuk tampil sempurna di mata orang. Karena kalau kita sebagai pemimpin CG selalu terlihat tampil sempurna, maka pesan yang tersampaikan kepada calon-calon pemurid berikutnya, calon-calon CG leader berikutnya adalah, wow, jadi CG leader tuh mesti sempurna ya. Pernikahannya sempurna, keuangan sempurna, penampilan sempurna. Padahal bukan itu loh yang diajarin Yesus. Iya. Salah satu momen di mana Yesus, banyaklah di Alkitab yang menunjukkan sisi kemanusiawiannya Yesus. Ya. Manusiawi dan begitu wajar. Yes. Ya. Gitu. Jadi ya tampil jadi diri sendiri aja sih. Tampil apa adanya. Apa adanya. Ya. Justru waktu kita berani belajar untuk jadi apa adanya, tampil dengan kelemahan kita. Contoh ya, saya nggak sulit gitu untuk bilang, Mia mana kak, kok nggak datang ke date gitu ya? Oh, saya baru ribut sama Mia. Oh, I see. That's why dia nggak ikut. Ternyata menjadi seorang pemimpin hebat pun, great leader pun bisa ribut ya dengan keluarganya. Why not? Ya, pertanyaannya, apakah keributan saya dengan Mia menjadikan saya pemimpin yang pecundang? I don't think so. Ya. Karena kalau kita mengerti identitas diri kita, kegagalan kita pun, kekurangan kita pun nggak harus jadi bagian dari identitas diri. I see. Hanya kita pernah gagal di beberapa area dalam hidup, nggak menjadikan kita otomatis jadi pecundang loh. Iya kan? Hanya karena Yesus dalam tanda kutip gagal memuridkan Yudas Iskariot, apakah menjadikan dia bukan juru selamat? Enggak juga sih. Gitu. Saya bersyukur sih ada cerita Yudas Iskariot ya. Jadi ada harapan lah ya, mungkin kalau ada kita jadi ketua CG terus kita diomongin sama orang yang kita muridin, kita dikhianati. Ya, ingat aja sih cerita Yesus ya. Yang jelas kan kita nggak sampai diambil hak hakikinya untuk hidup ya. Kalau Yesus kan sampai hak untuk hidupnya aja diserahkan gitu ya, diambil gitu. Betul. Ya. Itu sih. Ya, wah ini pelajaran yang begitu menarik dan luar biasa ya, karena ini benar-benar kita pembicaraan yang benar-benar jujur ya, dan sebagai pemimpin yang belajar untuk menjadi semakin hebat, kita harus berani jujur, tampil apa adanya. Kita belajar juga dari Kak Alfie begitu luar biasa. Jadi para pemimpin Connect Group, kalau kita mau menjadi pemimpin yang berhasil, menjadi pemimpin yang diurapi Tuhan, great leader itu ternyata bukan karena small groups-nya didatengin oleh banyak orang. Connect Group Anda kemudian multiplikasi terus gitu. Ya, memang itu perlu dan harus dilakukan. Kita tidak meng-cancel hal itu semua. Tetapi yang penting adalah kita semua tahu apa yang menjadi tujuan di dalam Connect Group kita. Dan sama sih seperti tadi yang di-share-kan oleh Kak Alfie, tujuan kita di dalam Connect Group adalah perubahan hidup dan juga kita membangkitkan pemurid-pemurid baru dan mereka akan menjadi leader berikutnya. Ya. Dan karena itu kita ada di dalam
pemahaman dan konsep yang sama nih mengenai small group kita, dan biarlah ini juga membangun identitas kita sebagai pemimpin CG. Ya, jangan menyerah, jangan Anda merasa kecil hati ketika aduh anggotaku masih sedikit, aku belum multiplikasi, saya masih belum punya banyak sponsor untuk mendukung CG saya. Ayo kita semua jadi pemimpin bangkit. Yang penting tadi identitas diri kita terlebih dahulu kita peroleh dari Tuhan, dan kita menjalankan agendanya Tuhan ya. Dan tadi kita udah belajar gimana cara kita mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dan kebiasaan-kebiasaan itu dimulai dengan jaga hati. Lalu kita punya teachable attitude, kita belajar, kita mau diajar, kita mau berubah. Nah, sekarang dari Kak Alfi sendiri, mungkin hal-hal yang Kak Alfi sedang kembangkan hari-hari ini dalam kebiasaan-kebiasaan itu mungkin secara personal, secara pribadi dan praktis apa nih Kak Alfi nih? Ya. Mungkin saya mulai dulu dengan sebuah pernyataan ya, bahwa hadiah terbesar yang kita bisa berikan sebagai seorang pemimpin adalah a healthy me. Ya, seorang saya yang sehat. Sehat secara fisik, secara mental, emosional, dan juga secara spiritual. Jadi hadiah terbesar yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang kita pimpin adalah diri kita yang sehat. Nah, saya belajar selama pandemi ini ada 4 pilar kesehatan. Yang pertama pola tidur, yang pertama pola asupan makan yang baik. Yang kedua pola istirahat atau istirahat yang berkualitas. Yang ketiga adalah olahraga yang konsisten. Dan yang keempat adalah manajemen stres, manajemen tekanan. 4 hal ini sangat amat membantu saya untuk bisa menavigasi diri saya dalam musim-musim kepemimpinan yang Tuhan izinkan saya alami. Contoh ya, yang pertama ya, kalau kita, tahukah saudara bahwa asupan makanan kita itu ikut menentukan mood kita? Gitu. Apalagi kalau yang kita makan mungkin nggak sehat semestinya, dan kita nggak punya disiplin olahraga yang konsisten, akhirnya racunnya numpuk. Waktu racunnya numpuk, akhirnya mood kita pun jadi mood swing. Dan itu berpengaruh nggak cuma secara fisik, tapi juga secara mental dan juga emosional. Kadang-kadang kita juga jadi lebih baperan, ya. Itu sebabnya kalau kita auto olahraga tuh saya belajar bahwa kita tuh sedang mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh. I see. Waktu kita mengeluarkan racun dalam tubuh, kita bisa berpikir lebih jernih. Bayangin nih kalau seorang pemimpin bisa berpikir lebih jernih, kan dia bisa mulai merencanakan apa yang dia harus rencanakan. Dia bisa menerima umpan balik dengan lebih waras, gitu ya. Dan yang ketiga adalah pola istirahat. Dan menurut saya istirahat itu adalah sesuatu prinsip yang alkitabiah. Sabat, prinsip sabat itu sampai dijelaskan gitu ya. Jebakan kepemimpinan ada beberapa. Salah satunya adalah jebakan yang namanya jebakan juru selamat. Messianic syndrome kayaknya. Dimana kita kalau sampai ada anak CG kita yang nggak berubah, kita langsung menuduh diri sendiri. Wah, saya ini bukan pemimpin yang baik gitu. Kata siapa sih? Ya, sedangkan di surat di 1 Korintus 3 ayat 6, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Ayat 7-nya bilang ini, yang penting bukan yang menanam atau menyiram, tapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Again, baliknya ke identitas diri ya. Saya ini pemilik CG ini atau penilik dari CG saya. Saya ini cuma steward loh. Saya ini cuma dipercayakan sama Tuhan. Jadi kalau sampai anggota saya nggak ada yang berubah, ya saya nggak harus baperan juga sih. Tapi pertanyaan yang saya harus lemparkan ke diri saya adalah ini. Apakah saya sudah cukup menanam? Apakah saya sudah cukup menyiram sehingga Tuhan bisa pakai itu untuk menambahkan pertumbuhan? Jadi tetap ada sisi tanggung jawabnya. Persis. Ya, itu sebabnya again balik ke kebiasaan tadi. Ya, pola tidur juga penting. Ya, waktu kita membiasakan diri untuk tidur, lebih gampang juga
untuk kita beristirahat waktu ada chaos yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dalam pelayanan ya. Iya. Ada satu mantra, kalau boleh saya pakai kata ya. Mantra itu saya suka ingatkan diri saya sendiri. Waktu banyak kejadian di luar kendali saya, termasuk di CG. Saya bilang, Tuhan, when I rest, you work. Ketika saya istirahat, Tuhan yang kerja. Saya sudah melakukan bagian saya sudah nabur, nanam, siram. Kini bagian Tuhan untuk memberikan pertumbuhan itu. Dan saya nggak mau ambil pusing Tuhan. Iya. Because when I rest, you work. Ketika saya beristirahat, Tuhan bekerja. Ini berlaku secara mental, emosional, dan spiritual. Berlaku juga secara fisik. Ketika kita punya tidur yang berkualitas, kita juga jadi nggak gampang ngambil sindrom itu ya. Ya, mau melakukan segala sesuatunya sendiri dan sebagainya. Karena kadang-kadang, again, isunya identitas diri ya. Ada orang yang ngerasa dia tuh merasa fulfilled hidupnya kalau orang butuh dia gitu. Yeah. Kalau anak CG-nya nyari dia kalau ada apa-apa. Kayak menurut saya keberhasilan CG bukan pada waktu anggota CG bisa cari ketua CG-nya. Tapi adalah waktu CG leadernya bisa mengarahkan setiap anggotanya kepada the only ultimate sumber, yaitu Tuhan. Tuhan sendiri. Ya, kita harus jadi orang-orang yang membawa anggota-anggota yang orang-orang kita muridkan itu lebih cinta sama firman Tuhan ketimbang sama hamba Tuhan. Yeah. Mereka harus lebih cinta mendengar langsung dari Tuhan ketimbang dari orang lain. Yeah. Gitu. Itu menurut saya salah satu ciri CG yang berhasil sih ya. Dimana kita cuma bisa mengarahkan mereka sama Tuhan. Dan mungkin sekedar langsung masukin tips juga nih. Yeah, jadi kalau silakan. ada anggota CG saudara yang nanya kepada saudara dan saudara nggak tahu, jangan pura-pura tahu untuk menjawab. Bilang gini, I'm sorry, saya juga nggak tahu mau ngomong apa sih. Lebih baik jujur ya ngomongnya. Yes. Itu baliknya mana? Identitas diri kan. Iya, iya. Kalau saya aman dengan siapa saya bilang nggak tahu pun nggak akan merasa dihakimi. Nggak langsung turun derajat kita sebagai pemimpin. Nggak menjadikan saya gila lu kan pendeta Vi, lu kok gitu aja nggak tahu. Ya emang nggak tahu sih. Nggak menjadikan saya pendeta yang bodoh juga. Tapi kalau kamu mau tahu, saya akan cari tahu buat kamu. Tapi kalau itu halnya personal, saya akan tanya balik. Kamu udah tanya Tuhan belum? Iya. Kira-kira Tuhan lewat firman-Nya ngomong apa? Omongan saya, pendapat saya bisa salah karena saya manusia. Gitu. Ya, itu sih baliknya ke situ tadi ya. Jadi tidur berkualitas hubungannya dengan kita punya sikap rest. Nah, yang terakhir adalah penting banget nih, manajemen stres. Di sinilah pentingnya hubungan dengan Tuhan, pentingnya menikmati hadirat Tuhan, pentingnya mengalami Tuhan lewat firman Tuhan, pentingnya untuk mengizinkan lagu-lagu rohani melayani kita lewat lirik-liriknya. Itu yang penting. Nggak berarti hamba Tuhan lepas dari stres ya. Bahkan mungkin kamu tahu by now bahwa hamba Tuhan mungkin bisa lebih stres gitu ya. Dan termasuk juga ketua-ketua CG mungkin juga bisa stres, mengalami tekanan karena mengambil porsi yang harusnya porsinya Tuhan. Gitu. Jadi ya itu sih. Jadi baliknya ke tadi ya, hadiah terbesar yang saya bisa berikan kepada orang-orang yang saya pimpin adalah a healthy me. Makanya saya perlu jaga 4 pilar kesehatan saya: asupan makanan, olahraga rutin, tidur berkualitas, dan manajemen. Ya. Ini benar-benar pembelajaran yang luar biasa ya dari Kak Alfi, boleh sharing di dalam podcast ini. Dan mungkin ada pesan-pesan terakhir yang akan disampaikan untuk menutup podcast ini. Bukan pesan terakhir untuk kembali ke sana, tetapi kita pesan penutup kepada para leaders dari Gereja Mawar Siaran Surabaya mengenai sikap great leader ini dalam membangun habits-nya. Teman-teman para pemimpin dan mungkin juga para calon pemimpin kalau sedang mendengarkan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk memiliki identitas diri yang hanya berporos kepada Kristus. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Saudara ini anak Tuhan dan perkenanan Tuhan ada dalam kehidupan saudara.
Jadi musim apapun yang Tuhan izinkan datang dalam kepemimpinan saudara, ingatlah that you are only what God says about you. Saudara hanyalah apa kata Tuhan tentang saudara. Dan saya juga ingin mengajak kita semua untuk jadilah canggih dalam menjaga hati. Ya, mengatur ekspektasi supaya kita nggak gampang kecewa. Karena jujur saudara, pelayanan seringkali berpotensi membuat kita kecewa. Sama keadaan, sama orang yang kita pimpin, sama orang yang memimpin kita, atau bahkan sama Tuhan. Tapi orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengatur ekspektasi, menjaga hatinya sehingga dia nggak mudah kecewa. Dan saya ingin berkata bahwa saya berdoa, sepakat, percaya bahwa dari setiap CG yang saudara pimpin akan banyak cerita kehidupan yang diubahkan, semakin menjadi serupa seperti Kristus. Dan dari setiap CG saudara akan begitu banyak pemurid yang Tuhan sendiri lahirkan dari dalam setiap CG. Amen. Terima kasih ya Kak Alfi sudah sharing-sharing di dalam podcast kita yang luar biasa ini, dan kita akan ketemu di dalam podcast leadership selanjutnya dari Gereja Mars Sharon Surabaya, dan terus bertumbuh untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik sebagai pemimpin-pemimpin yang hebat. Tuhan Yesus memberkati.